Udah itu. Saya akan membahas Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. Saya akan menjelaskan mengenai respon penguasa tradisional yang ada di Asia Tenggara terhadap kedatangan bangsa Barat ke Asia Tenggara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Malaka. Respon dari Sultan Malaka yaitu melakukan perlawanan. Sultan Malaka melakukan perlawanan dengan cara meminta bantuan dari aliansi-aliansi kerajaan lain. Namun pada akhirnya Malaka jatuh ke tangan Portugis yaitu pada tahun 1511. Saya akan membahas lagi yang kedua yaitu Kerajaan Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya merespon kedatangan bangsa Barat dengan penerimaan. Mereka menerima dengan alasan mereka melakukan adopsi dari kekuatan perdagangan. Dengan mereka menerima kedatangan dari bangsa Barat ke daerah mereka, maka mereka merasa perdagangan yang ada di daerah mereka akan semakin meningkat. Namun mereka tak merasakan ancaman terhadap kedatangan bangsa Barat ke Asia Tenggara. Yang ketiga, Kerajaan Vietnam. Kerajaan Vietnam menolak keras kedatangan bangsa Prancis ke daerah mereka. Salah satunya itu Kerajaan Nguyen. Kerajaan Nguyen pada abad ke-19 melakukan perlawanan yang keras terhadap Prancis. Bahkan mereka melakukan kegiatan bersenjata untuk menyingkirkan para penjajah dari wilayah mereka. Yang keempat yaitu Kerajaan Birma. Kerajaan Birma terlibat dalam perang Anglo-Birma dan mereka melawan keras kedatangan Inggris ke daerah mereka. Akan tetapi pada akhirnya Kerajaan Birma menyerah karena mereka tidak dapat melawan Inggris pada waktu itu. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas gerakan sosial yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ya, kita membahas gerakan reformasi yang ada di Indonesia. Pada 19 banyak gerakan reformasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting seperti contohnya Raden Ajeng Kartini yang memperkuat pendidikan perempuan dan kesetaraan gender, membuka jalan bagi gerakan perempuan selanjutnya. Lalu yang kedua, gerakan Islam di Malaysia. Malaysia muncul gerakan reformasi Islam termasuk organisasi seperti Muhammadiyah yang berdiri pada awal abad ke-20. Gerakan ini menekankan pada pendidikan agama dan perbaikan sosial untuk menyiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan modernisasi. Selanjutnya kita akan membahas gerakan nasional yang berasal dari Filipina, yaitu adanya kebangkitan kesadaran nasional dengan munculnya tokoh seperti Jus Rizal dan Andres Bonifacio yang mengalami perlawanan terhadap penjajahan Spanyol. Karya-karya Rizal yang menyebut kesejahteraan dan ketidakadilan menjadi pendorong penting bagi gerakan nasional di Filipina. Lalu yang keempat, gerakan perjuangan di Vietnam. Di Vietnam meskipun masih berada di bawah kekuasaan bangsa Prancis, muncul berbagai gerakan yang menentang penjajahan. Organisasi seperti Hau dan Xiao Dai memperjuangkan identitas nasional dan hak-hak masyarakat lokalnya. Saya akan membahas pemberontakan petani di Asia Tenggara. Pertama itu adalah pemberontakan petani di Indonesia. Indonesia salah satu pemberontakan petani yang paling terkenal itu adalah pemberontakan Banten yang terjadi pada tahun 1888. Petani mengadakan protes terhadap budget yang berat dan sistem tanam paksa dilakukan oleh kolonial Belanda. Pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial. Yang kedua itu pemberontakan di Filipina. Di Filipina terjadi pemberontakan pekerja dan petani di Tarlac pada tahun 1901. Petani menentang sistem feodal dan eksploitasi oleh tuan tanah. Ini menjadi bagian dari gerakan yang besar untuk memperjuangkan hak-hak petani. Yang ketiga, pemberontakan Vietnam. Vietnam mengalami berbagai pemberontakan petani. Salah satunya adalah pemberontakan petani di Trung Sisters pada abad ke-1 Masehi. Ketiga itu pemberontakan di Vietnam. Vietnam mengalami beberapa pemberontakan petani. Salah satunya adalah pemberontakan petani di Trung Sisters pada abad ke-1 Masehi.
Mereka melawan kekuasaan Tiongkok yang menindas dan memperjuangkan hak-hak petani setempat. Yang keempat itu pemberontakan di Myanmar atau Burma. Di Myanmar, pemberontakan terjadi pada sekitar tahun 1930-an. Itu terjadi di kalangan petani, terutama menentang pada saat penjajahan Inggris. Petani memperjuangkan hak tanah dan melawan sistem pajak yang tidak adil. Karena ini video ini cut. Masyarakat lokal. Selanjutnya